tercatat lebih dari 39 juta orang bermukim di 29 kabupaten dan 9 kota di ujung timur Pulau Jawa. Direktorat Jenderal Cipta Karya mendukung penuh Provinsi Jawa Timur dengan membangun infrastruktur secara reguler maupun dengan melibatkan masyarakat. Di bidang air minum, Kota Surabaya berprestasi dalam penyediaan akses air minum. Kinerja tersebut diganjar dengan bantuan pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM Kota Binaan untuk mencapai akses 100% air minum yang aman. Di Kabupaten Madiun dilaksanakan perluasan jaringan SPAM Ibu Kota Kecamatan Balerejo untuk memperluas akses pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan sistem yang mempunyai cadangan kapasitas produksi. Pengembangan kawasan permukiman dilaksanakan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dan pencegahannya melalui penataan bangunan dan lingkungan. Salah satunya melalui peningkatan kualitas kawasan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Tentunya dari pihak pemerintah terkait juga memberikan bantuan ya untuk menanggulangi atau mengurangi kekumuhan di kampung-kampung. Ruang strategis Kota Blitar mendapatkan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan penataan kawasan makam Bung Karno. Penataan dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan peziarah ke makam tokoh pendiri bangsa Bung Karno. Selamat datang di Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur ini. Kota Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta jika diurut berdasarkan jumlah penduduk. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 326,81 km persegi. Ini menempatkan Kota Surabaya berada di urutan ke-23 dari kota dengan wilayah terluas di Indonesia dan kota terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Julukan dari Kota Surabaya adalah Kota Pahlawan. Kota Surabaya ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Hari jadi Kota Surabaya ditetapkan pada tanggal 31 Mei tahun 1293 atau berusia 727 tahun pada tanggal 31 Mei tahun 2020 kemarin. Tentang sejarah Provinsi Jawa Timur. Dari sumber-sumber epigrafis dalam bentuk batu bertulis prasasti Dinoyo, diketahui bahwa sejak abad 8, tepatnya tahun 760, Jawa Timur berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kanjuruhan di Malang. Pada abad 10, Jawa Timur menapaki fase baru yang semula wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, kemudian mendapatkan momentum sebagai pusat kekuasaan berbagai kerajaan, seperti Medang, Daha Janggala, Singasari, dan Majapahit. Empu Sendok adalah tokoh paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Secara hierarkis, struktur pemerintahannya yang terus bertahan sampai abad 13 zaman Singasari terdiri dari pemerintah pusat atau keraton, watek atau daerah, dan wanua atau desa. Kemudian pada abad 13 terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur, ditandai dengan munculnya nagara atau provinsi. Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul dengan nama Bangwetan, dengan wilayah meliputi seluruh pesisir wetan dan mancanegara wetan atau pedalaman Jawa Timur. Selanjutnya, setelah huru-hara Cina di Kartasura pada tahun 1743, seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan Pulau Madura jatuh ke tangan Belanda. Sedangkan daerah Mataram hanya tersisa wilayah pedalaman Jawa. Dengan berakhirnya Perang Diponegara pada 1830, maka seluruh Jawa Timur dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1830 sampai 1929, Belanda menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung pemerintah pusat VOC di Batavia dan para bupati di wilayah kekuasaannya.
Pemerintah Hindia Belanda melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tahun 1929 dengan struktur pemerintahan, wilayah, dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti sekarang. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, dari tahun 1942 sampai 1945, Jawa Timur seperti daerah lainnya berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk provinsi dan menentukan para gubernurnya. RMT Suryo, yang kala itu menjabat sebagai Residen Bojonegoro, ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama. Meski dilantik pada 5 September 1945, ia masih harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro sampai 11 Oktober 1945. Hingga akhirnya pada 12 Oktober 1945 ia hijrah ke Surabaya, yang menandai mulai berputarnya mekanisme pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah itu, maka diterbitkanlah Perda Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2007 yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditarget tumbuh 5 hingga 5,8% pada tahun 2022 meski pandemi COVID-19 masih menghantui. Dalam refleksi akhir tahun di Gedung Bank Indonesia Selasa 28 Desember 2021, sinergitas pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten kota yang telah berjalan dalam penanganan COVID-19 diharapkan bisa dipertahankan, sehingga mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Sejak pandemi, pertumbuhan ekonomi Jatim diakui melambat. Minimnya permintaan masyarakat membuat inflasi Jatim cukup rendah. Namun laju pertumbuhan ekonomi 2021 Jawa Timur menunjukkan perbaikan di tengah berbagai upaya pengendalian penanganan pandemi COVID-19. Provinsi Jawa Timur juga tengah meningkatkan akses transportasi untuk menambah konektisitas serta mengatasi disparitas harga antar daerah untuk pengendalian inflasi. Pak niki wau enten niki, Pak. Terus apa? Kres. Pusaka iki dicabut karo anakmu enek swara sing ngono. Kok iso suaramu kok koyo ngono kok. Lah bareng tak cabut mandel ngono. Mosok pusaka ngono. Ana nek sing luwih dawa, Pak. Tahan lama, Bro. Fit mati lawan. Cak, ya. Pokoknya sampean muni dit, aku jawab dut. Iku berarti bojoku. Tradisi unik masyarakat Banyuwangi yang berubah menjadi kerbau. Kebo-keboan adalah sebuah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Osing di Banyuwangi. Sesuai namanya, kebo-keboan dilakukan dengan berubah menjadi kerbau. Namun, kerbau yang digunakan bukan kerbau sungguhan, melainkan manusia yang berdandan seperti kerbau. Manusia-manusia yang menjadi kebo-keboan ini akan melumuri tubuhnya dengan cairan hitam yang terbuat dari oli dan arang. Mereka juga akan memakai tanduk buatan dan lonceng di lehernya. Selain itu, mereka juga akan menarik bajak dan mengelilingi desa sambil diiringi musik khas Banyuwangi. Tujuan dari upacara kebo-keboan adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan sebagai doa agar proses tanam benih untuk tahun depan dapat menghasilkan panen yang lebih baik lagi.